Kita bersalawat kepada Rasulullah. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ibu semuanya gimana? Semoga Allah selalu berikan kita sehat. Alhamdulillah. Ibu Penny, ya Allah kok saya lupa ya. Masya Allah. Cantik hati. Ya. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu, dan semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Titik 2. 1. Perang Uhud pakai huruf dal. Perangnya namanya perang apa tadi? Uhud. Perang Uhud itu perang muslimin melawan kafir. Terjadinya di kaki Gunung Uhud. Kejadiannya di kaki gunung apa tadi? Jumlah pasukan Rasulullah ketika perang Uhud jumlahnya ada awalnya 1.000 pasukan. Sementara pasukan kafir itu jumlahnya ada 3.000. Maka 1.000 melawan 3.000. Sama-sama ya. 1.000 melawan berapa tadi? 3.000. Berangkatlah pasukan Rasulullah dari Madinah menuju gunung apa tadi? Yang semangat bilang Uhudnya semoga tambah. Biar sehat. Sampai mana tadi itu? Sebentar dulu ya. Berangkatlah Nabi Muhammad beserta pasukannya, jumlahnya ada 1.000. Di tengah jalan ada pasukan yang tidak ikut perang. Padahal awalnya sudah sama-sama berangkat. Pasukan ini adanya di pasukan Rasulullah dipimpin oleh orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sama-sama. Bin Ubay bin Salul. Jumlah pasukannya ada Salul. Jumlah ya, bukan Syahrul, itu Gunawan. Salur. Ibu semuanya sehat ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, sini dulu yuk. Tidak tulis dulu. Pasukannya jumlahnya 300. Maka 300 pasukan munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka tidak jadi perang, kembali ke Madinah. Berapa jumlahnya tadi? 300. Maka sisa pasukan Rasulullah yang ikut perang adalah 700 melawan 3.000. Nabi berpesan kepada pasukan pemanah di atas gunung ditugaskan. Inilah pasukan pemanah Rasulullah. Beliau mengatakan, janganlah turun sebelum tunggu perintah dari aku. Kata siapa tadi? Rasulullah. Ternyata pasukan pemanah yang ditugaskan jumlahnya 50. Berapa tadi?
berarti yang di atas ada 650. Sama-sama dari Nabi Allah di atas 50. Ibu sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Awalnya, alhamdulillah sehat ya. Awalnya pasukannya ini 1000, lalu di tengah jalan 300 kembali pulang, sisanya 700. Maka Nabi memerintahkan 50 pasukan. Janganlah turun sebelum tunggu perintah Rasul. Jumlah pasukan pemanah ada 50. Maka terperanglah yang di bawah sejumlah, yang di atas. Maka pasukan kafir kala itu di bawah dipanahi sama pasukan muslim yang di atas jumlahnya 50. Maka mereka karena melihat lemparan panah dari atas banyak yang kalah. Akhirnya mereka banyak yang mati. Bisa dipahami ya? Ketika mereka mati, mereka meninggalkan ghanimah, harta. Apa tadi? Nama bahasa Arabnya? Maka pasukan pemanah melihat di bawahnya ada harta, maka mereka lupa dengan pesan Nabi. Janganlah turun sebelum tunggu ada perintah. Maka mereka turun demi mengambil. Makanya sering kita dengar hati-hati dengan 3 ta. Harta, tahta. Banyak orang yang demi banyak orang sikut sana sikut sini, menyakiti sana dan menyakiti sini gara-gara memperebutkan harta. Dan banyak orang yang rela untuk membunuh bahkan saudaranya sendiri demi untuk memperebutkan kursi tahta. Dan banyak laki-laki tergelincir jatuh gara-gara memperebutkan wanita. Ada nggak ustadz atau kiai ada nggak ustadz istrinya 2? Ada ya. Setelah itu sampai mana tadi itu Bu? Akhirnya mereka turunlah berapa jumlahnya. Akhirnya pasukan Rasulullah berada di bawah gunungnya kosong, benar ya? Maka dengan cepat panglima yang saat itu masih kafir, Khalid bin Walid, langsung naik ke atas gunung membawa pasukan kafir pemanah ahli jumlahnya 300. Maka kemudian pasukan yang di atas gunung bukan lagi muslimin tapi kafir. Jumlahnya berapa tadi? Maka mereka memanahi pasukan muslim yang ada di bawah. Maka akhirnya Nabi Muhammad pasukannya kalah. Pamannya wafat Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ada yang unik, sahabat Nabi jenazahnya tergeletak, tanahnya basah, dia adalah Hanzalah, dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Jadi siapa manusia yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat, yaitu syuhada Uhud, namanya Hanzalah. Istrinya Jamilah, suaminya. Mereka berdua pengantin baru, belum sempat mandi junub. Setelah berhubungan, maka langsung ikut perang dan yang memandikannya adalah malaikat. Jangan dicontoh dengan suami nanti malam. Ini hanya khusus untuk Hanzalah. Bisa dipahami ya. Jadi kemudian gigi geraham Nabi itu patah, kemudian bibirnya retak. Ini karena kesalahan pasukan yang tadi. Sama-sama. Ini karena kesalahan pasukan yang jumlahnya. Kalau saya dan kita jadi panglima kala itu menghadapi pasukan yang udah salah dan membuat banyak pasukan kalah, maka sikap kita bagaimana? Mungkin kita marah. Quran suratnya ketiga ayatnya 159. Quran berapa tadi? 3 ayatnya berapa? 59.
suratnya ketiga Ali Imran. Ayatnya berapa? 159. Ya Allah, yang buka handphone dan Quran ribet, semoga dimudahkan urusannya ya Allah. Suratnya ketiga Ali Imran, ayatnya 159. Sudah belum? Sudah ya. Tolong terjemahkan Ibu Dia nanti. Yuk sama-sama kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Silakan Bu ya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, kaum Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Merekanya itu pasukan pemanah. Jumlahnya 50. Dilihat Qurannya ya, tidak terjemah. Bu Teni. Bu Dita, Bu Lili, semoga sehat selalu ya. Lihat Qurannya yuk. Gitu sama-sama. Fabima, maka dengan rahmat kasih sayang. Makanya ada wanita namanya Rahmah. Berarti dalam kesehariannya membuat selalu kasih sayang. Rahmat. Maka dengan rahmat dari Allah minallah linita tak Nabi Muhammad lin lemah lembut. Maka dengan rahmat Allah Nabi Muhammad berlaku lemah lembut la kepada hubub mereka. Ulama tafsir menyatakan mereka adalah pasukan pemanah yang jumlahnya. Maka kalau ada yang tanya apakah pasukan itu dibunuh oleh Rasulullah, jawabannya tidak. Tapi Nabi Muhammad berlaku. Makanya kalau ada orang yang jiwanya lemah lembut, berarti dirinya banyak rahmat. Dan salah satu tempat turunnya rahmat adalah majelis taklim. Maka orang yang sudah sering ke majelis taklim, tahunan bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, saya yakin dalam dirinya ada jiwa kelembutan. Seperti jamaah yang di depan. Ya Allah, semoga lemah lembut ya Allah. Jadi kalau orang tutur katanya baik, maka itu berarti dalam dirinya ada apa? Rahmat. Sudah kelihatan dari awal wajahnya. Nampak bersinar, nampak bercahaya. Ketika kita memandang wajahnya, badan kita jadi adem. Saya memandang wajah ibu, badan saya jadi adem karena ada dua perkataan. Ya, kembali lagi ya, kembali lagi. Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Yang selanjutnya, walau dan seandainya kunta engkau Muhammad fazzon keras gholizul qalbi kaku. Kalau bahasa Arabnya itu kaku. Kalau bahasa terjemahnya kasar dan apa? Keras. Lan fadhu min haulik, ke depannya orang akan menjauh. Nabi Muhammad kalau tutur katanya kasar, hatinya keras, maka banyak orang yang apa? Yang jauh. Begitu pula kita. Kalau kita berbicara selalu menyinggung, menyakiti hati orang, maka jangan harap orang mau dekat sama kita. Benar ya? Tapi kalau tutur kata kita baik, orang yang tidak dikit-dikit marah, tidak ketersinggungan, bahasa Betawi cepete, ambekan dan cegukan. Ambekan dikit-dikit ngambek, cegukan dikit-dikit ketersinggungan. Ikuti saya ya, sama-sama. Cegukan. Itu namanya seret minum Teni. Cegukan. Apa tadi? Dikit-dikit marah, dikit-dikit ketersinggungan. Sekarang sama-sama ikuti saya. Imam Syafi'i mengatakan. Bukan Syafi'i. Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan. Membuat semua orang suka sama kita mustahil. Benar. Semua orang ini
Pasti ada yang suka dan enggak disukai. Benar ya? Maka hidup ini kalau disukai itu biasa. Kalau enggak disukai itu pun biasa. Jadilah karakter yang jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Maka kalau ada karakter begitu, berarti dalam dirinya jauh dari rahmat. Apalah artinya sering ke majelis taklim, tapi kok suka marah, berarti ilmunya belum barokah. Bisa dipahami semua ya. Nah, makanya jangan sampai membuat semua orang sama kita apa? Suka. Maka semuanya suka. Maka suka nggak suka itu biasa. Ibu sama saya sekarang suka apa tidak? Ya Allah ya Rahman, subhanallah ya Allah. Semoga yang bilang suka panjang umur sehat ya. Allah sabar ya Allah ya. Sekarang lihat yang bawahnya. Lihat yang bawahnya, nomor 3-nya. Fa'fu anhum. Apa tadi? Fa'fu anhum. Nabi nggak punya sifat dendam. Orang pemarah yang jumlahnya berapa tadi? 50. 1 dimaafkan. 1 diapakan? Dimaafkan. Benar nggak? Wastaghfir lahum, didoakan ampunan. Bener nggak? Nah, pernah nggak orang nggak suka sama kita bangun tahajud, ya Allah dia nyakitin saya, ampunilah dosa-dosanya. Kalau pernah ibu kerjakan begitu, insya Allah dalam diri ibu adalah pertama dimaafkan, kedua didoakan ampunan, dan ketiga wasyawirhum fil amr, hendaklah tetap diajak musyawarah untuk menghadapi perang berikutnya. Berarti kalau begitu pasukan pemanah tetap diajak berbicara untuk menghadapi perang berikutnya. 3 digaris bawahi, dimaafkan, didoakan ampunan, dan diajak musyawarah. Masya Allah. Susah nih Bu? Susah nggak ini? Susah nggak? Susah. Pertama diapakan? Dimaafkan. Yang kedua didoakan. Yang ketiga? Masya Allah. Istri suaminya nikah lagi, dimaafkanlah suaminya, didoakanlah ampunan, dan diajak musyawarah. Masuk penjara, astagfirullahaladzim ya. Nah ini memang susah. Ibu Kemala, Ibu Dian, Ibu Teni, sama saya baik dan ibu yang lainnya. Tapi saya balas kebaikan sama orang yang udah baik itu biasa. Tapi kalau kita balas kebaikan sama orang yang nggak baik itu luar biasa. Maka silakan dicatat. Dalam diri Rasulullah memiliki jiwa pemaaf. Sama-sama. Dalam diri Rasulullah memiliki jiwa pemaaf. Dan kisah ini terbukti ketika menghadapi perang, yaitu menghadapi pasukan pemanah yang jumlahnya ada 50. Kedua, perang Khaybar. Kedua, perang apa tadi? Khaybar. Bukan Khaybar, Khaybar. Yang ingin catat silakan dicatat. Tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-berapa tadi? 7. Tahun ke-7 Hijriah. Berarti Nabi Muhammad ada di Madinah 7 tahun. Terjadilah perang apa tadi? Khaybar. Dah, tidak tulis dulu, yuk fokus dulu. Perang Khaybar. Khaybar itu tidak tulis dulu sejenak ya. Adalah tempat yang sangat subur. 150 km jaraknya dari Madinah. Berapa kilo tadi? Mereka berpenduduk orang-orang Yahudi. Berarti perang muslimin melawan Yahudi. Kalau yang tadi Uhud, perang muslimin melawan kafir Quraisy, musyrik. Kalau yang ini perang Khaybar, perang muslimin melawan apa? Yahudi. Berarti sebutannya Yahudi Khaybar. Yahudi siapa? Khaybar, dah ya. Ibu tidak tulisnya. Yahudi apa tadi? Ini Bu, Yahudi selalu menghasut, bahkan mengumpulkan orang-orang Arab pemimpinnya untuk memerangi pasukan Muslim Rasulullah. Makanya Rasulullah berperang dengan Khaybar. Maka kalau ada yang tanya, apa nama perang yang pernah diikuti Rasulullah? Di antaranya perang Uhud dan perang apa? Kalau perang Uhud yang menang pasukan, sementara perang Khaybar yang dimenangkan adalah pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya? Dah, selesai. Perang selesai. Perang selesai. Ada yang dendam.
dari wanita Khaybar. Berarti wanita beragama Yahudi. Baik. Sejenak tidak lihat Qurannya, tidak tulis dulu. Tidak tulis, ini cerita doang. Nama wanita ini yang dendam dengan Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah, namanya adalah Hamzah. Maaf, namanya adalah Zainab. Ya Allah. Namanya adalah, yang meninggal tadi Hamzah itu adalah pamannya. Ini namanya adalah Zainab binti Haris. Siapa tadi? Zainab binti apa? Haris. Fokus ya. Dia dendam karena Zainab punya suami, suaminya dibunuh ketika perang oleh pasukan Nabi Muhammad. Nama suaminya adalah Salam bin Mashkum. Nama suaminya Zainab adalah bin Mashkum. Salam bin Mashkum. Nama istrinya? Bukan Zainab, Zainab. Ya, jadi kalau kita bilangnya Zainab, bahkan lebih gampang Zainab. Benar ya? Sebenarnya aslinya apa? Zainab. Nanti akan lebar Bu. Zulaiha. Manggilnya? Zulaiha. Eha. Fauzan jadi ya. Sampai nama saya masih kecil Hashim dipanggil jadi. Udah lagi. Ya. Nggak boleh marah. Ya. Saya pakai ilmu tadi. Zainab binti Haris. Maka suaminya namanya Salam bin apa? Mashkum. Emang apa tulisan tadi? Mashkum. Zainab. Namanya Zainab. Ya. Ini perang Khaybar bukan perang Uhud. Kalau perang Uhud namanya Hindun. Suaminya Abu Sufyan. Beda orang ini. Ya Allah, nggak boleh marah kita ya Allah. Semoga sampai mana tadi itu? Zainab binti Haris, suaminya Salam bin apa? Mashkum. Ya. Gimana cara membunuh Nabi? Maka kalau dia membunuh dengan cara terbunuh sedang, nggak mungkin. Maka dia tanya kepada orang-orang terdekat dengan Rasulullah, apa makanan kesukaan Rasulullah? Makanan kesukaan Rasulullah maka adalah paha kambing bagian depan. Saya ulangin ya, makanan kesukaan apa tadi? Rasulullah adalah paha kambing bagian depan. Jadi kalau saya begini pokoknya bagian depan. Ya, kalau ada yang tanya apa nama makanan kesukaan Rasulullah atau domba bagian depan, maka dilumurilah racun dan semua dagingnya dilumuri apa? Racun. Dan ketika bagian yang disukai Rasulullah, racunnya sama Zainab binti Haris diperbanyak lagi. Jelasnya semuanya nih? Jelas ya? Dah sini. Tidak tulis dulu. Bawalah Zainab satu kambing untuk diberikan hadiah kepada siapa? Rasulullah menerima hadiah, tapi enggak nerima zakat. Rasulullah menerima hadiah, tapi enggak nerima. Jadi para nabi dan keluarganya tidak menerima zakat, tapi menerima apa tadi? Makanya enggak dikasih zakat sama Zainab, tapi dikasih hadiah. Maka disiapkanlah kambing utuh yang sudah dilumuri racun. Kemudian setelah itu di bagian yang beliau suka, yaitu paha atas, paha bagian depan, itu racunnya lebih apa? Banyak lagi. Berarti daging ini dikelilingi oleh para sahabat yang siap memakan juga. Benar ya? Nah, di sebelah Nabi ada sahabat Rasulullah yang ikut makan. Namanya adalah Bishr bin Barra bin Makrur al-Ansari. Ulangin yuk. Ikuti saya. Bishr bin Barra bin Makrur al-Ansari. Kita bilangnya aja Bishr. Apa tadi? Bishr. Ya. Bishr bin Barra bin Makrur al-Ansari duduknya di sebelah kiri siapa tadi ini? Rasulullah. Ini kalau ada kata al-Ansari berarti dia bukan orang Mekah.
tapi orang Ansor. Ansor itu adalah pribumi Madinah yang nerima muhajirin. Yang nerima siapa tadi? Muhajirin. Ini adalah orang, ya silakan biar nggak ganggu konsentrasi. Yang baru datang silakan. Sudah ya, terusin ya Bu. Ini takutnya ini kisah yang luar biasa. Fokus dulu ya. Akhirnya Nabi mengambil daging. Ya. Daging apa yang sudah diapakan tadi? Nabi mengambil daging yang sudah diracuni. Ada yang sudah ketika Nabi berada dagingnya dimakan di mulut, sudah ya. Kemudian setelah itu Nabi mengambil daging, maka sahabat ikut mengambil. Makanya kalau Ustadz makan sama jamaahnya, baiknya Ustadznya makan duluan. Tapi yang keracunannya, siapa yang keracunannya? Nah, udah itu cuma ini aja ya. Nabi Muhammad mengambil daging, lalu di apa? Kunyah. Ya, yang sebelah kirinya Bishr bin Barok. Bishr bin Barok bin Makrur al-Ansari sudah apa? Tertelan. Maka ada yang memberitahukan Nabi, bukan manusia, bukan malaikat, juga bukan jin. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, irfa'u aydiyakum, wahai sahabatku, angkat, jauhkan tanganmu dari daging ini. Inna hazal azma la yukhbiruni annahu masmumun. Sesungguhnya tulang daging ini memberitahukan kepadaku kalau dirinya sudah teracuni. Silakan. Di zaman Nabi, di akhir hayatnya, tulang ikut berbicara. Saya ulangi, di zaman Nabi, tulang ikut apa tadi? Berbicara. Maka tulang itu memberitahukan kalau itu daging sudah diapakan? Diracuni. Jelas ya semua ya? Tadi siapa yang di sampingnya? Meninggal. Maka Nabi mengatakan kepada Yahudi, siapa yang menaruh ini? Setelah dicari, ternyata adalah Zainab binti Haris, karena dendam suaminya sudah terbunuh ketika perang Khaibar. Bisa dipahami ya? Maka kemudian Nabi memanggilnya. Apa tujuannya? Dia mengatakan, uridu an aqtulaka ya Muhammad. Aku ingin membunuhmu wahai Muhammad. Kata siapanya? Maka kemudian dia mengatakan, in kana malikan fatastarih wa in kana nabiyyan fasayukhbaru. Kalau engkau adalah nabi, kita semua udah mati. Kalau engkau adalah raja, maka engkau pasti mati. Kalau engkau adalah raja, maka engkau pasti mati. Kenapa dia? Racun, macam racun yang luar biasa. Tapi kalau engkau adalah nabi, maka engkau pasti selamat. Jelas ya semua ya? Ternyata beliau adalah siapa? Nabi. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan, maka Allahu la yusallitoki alayya, dengan kekuasaan Allah engkau tidak mampu membunuhku. Jelas ya? Maka sahabat yang lain berdiri dan mengatakan, ala naqtulha ya Rasulullah, kami akan bunuh wanita ini. Nabi mengatakan, lah itu apa? Luar biasa bahasa hidup, Masya Allah, bahasa Arab hidup. Kalau bahasa Arabnya na'am, ya luar biasa. Kalau bahasa Arabnya ya, na'am, saya, nah, kalau kamu, itu ya. Berarti kalau begitu, sini deh, depan dulu. Maka kalau begitu, Zainab ini dibunuh sama Nabi apa dimaafkan? Berarti dalam diri Rasulullah pemaaf. Bahkan kepada orang yang meracuninya, antara hidup dengan mati. Ini hidup tetangga, dia tegur tetangganya sedang nyiram pohon, kemudian nggak balas tegurannya, udah tersinggung. Teman-teman pengajiannya bicara begini begitu, udah tersinggung. Baru dibilang begitu tersinggung. Maka karakternya ambekan, cekukan. Nabi aja diracuni tetap memah. Karena dalam diri Rasulullah ada
Ada yang tadi di awal. Ada rahmat. Tadi yang sudah terbunuh siapa? Siapa namanya? Tadi Zainab dimaafkan nggak? Ibu ada 2 hadis. Yang sebelah kanan Bukhari dimaafkan. Yang sebelah kiri Abu Daud dibunuh. 2 hadis berbeda nih. Yang satu Sahih Al-Bukhari, wanita ini dimaafkan. Dalam hadis riwayat, saya nggak bawa kitabnya. Sahih Al-Bukhari dimaafkan sama Rasul. Siapa tadi namanya? Zainab. Sedangkan dalam hadis Abu Daud dibunuh. Nah, gimana cara menyatukan 2 hadis ini? Maka perlu pendapat ulama. Maka ulama menjelaskan hadis itu, Zainab diapakan sama Rasulullah? Enggak dibunuh, tapi keluarganya Bishr menuntut kisos. Pembunuhan harus dibalas dengan maka apa yang terjadi? Zainab pun akhirnya dibunuh karena permintaan dari keluarganya Bishr bin Barok bin Makror. Jadi kalau begitu, apabila ada ustadz yang mengatakan akhirnya dibunuh, benar, tapi bukan Nabi yang membunuhnya. Nabi memaafkannya. Nabi tidak dendam, tapi permintaan siapa tadi? Keluarganya siapa? Maka dalam diri Rasulullah itu ada jiwa pemaaf. Do you understand? Berarti Nabi bisa dibunuh nggak? Nabi ya sebenarnya Nabi bisa disakitin nggak? Bisa. Ini banyak cerita. Nabi bisa dibunuh secara zahir nggak? Sama-sama. Nabi nggak bisa disakitin. Sama-sama. Nabi nggak bisa diapakan. Secara zahir dibunuh nggak bisa. Kalau Ustaz? Bisa. Jangan ngegas dong. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau Nabi? Sekarang ibu semua, ada nggak dalil yang mengatakan kalau Nabi secara fisik dijaga sama Allah? Ada. QS 5 ayatnya 67. Ibu Kemala sampingnya bacakan. Berapa tadi? 5 ayat berapa? 67. Yuk kita baca. Yuk kita baca. Ya Allah yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga dimudahkan urusannya. Sudah belum? Sudah belum? Bu Teni sudah, Bu Teni. Sudah. Ibu Lili sudah, Bu Isbu semuanya, kanan semuanya udah. Ya Allah, Ibu Kemala, jamaah yang di sebelah sini begini-begini, semoga petunjuknya ya Allah, jarinya kanan kiri lurus berkah ya Allah. Di sini sih. Iya. Sudah, silakan ya. Ibu. Sudah belum? Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Yang ini garisin nanti ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Ulangi. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Silakan Bu Kemala baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Sebentar dulu, Ibu, Allah disuruh sampaikan risalah kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan, sementara hidayah dari Allah. Benar nggak? Hidayah dari siapa? Ada nggak suaminya Nabi, istrinya kafir? Ada. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ada nggak bapaknya Nabi, anaknya kafir? Ada apa enggak? Ada nggak dirinya Nabi tapi pamannya kafir?
Maka kalau ada ustadz punya istri begini begitu, anaknya ustadz begini begitu, kok tidak baik, terkesan nggak baik, jangankan ustadz ngasih hidayah, Nabi aja nggak bisa ngasih hidayah kepada istrinya. Benar nggak? Bilang alhamdulillah ya, ibu punya suami sholat apa enggak? Punya anak sholat apa enggak? Bersyukur berapa banyak di luar sana istri punya suami yang enggak sholat. Berarti kalau begitu, ibu diberikan suami dan anak-anak, kita semuanya sama-sama punya hidayah. Makanya ustadz di pengajian hanya bisa menyampaikan dan jangan pernah maksa jamaah untuk mengikutinya. Benar apa enggak nih? Namanya tabligh. Namanya tabligh. Apa tadi? Makanya ada jamaah umumnya pakaian putih-putih, pakai gamis, pakai sorban panjang, selalu berdakwah, namanya jamaah tabligh. Tapi dibid'ah-bid'ahkan oleh saudara kita. Na'udzubillah. Itu jadinya ya. Makanya sebenarnya baik hanya jangan pernah maksa orang punya hidayah. Ibu semua, di samping rumah saya ada Masjid Al-Akhyar. Saya sholat asar berjamaah, udah azan, udah iqomah, imam sudah Allahu Akbar. Di teras Masjid Al-Akhyar ada 3 orang sambil asik mainkan laptop. Saya bilang, Mas, itu imam sudah sholat, tapi asik mainkan apa? Laptop. Itu di teras masjid. Itu di teras apa tadi? Di teras masjid, kenapa kok nggak bareng-bareng sholat? Itu namanya hidayah. Tugasnya kita hanya menyampaikan, Mas, hentikan laptopnya, itu sudah itu, ya nanggung, udah urusan dia. Yang hanya ulangi lagi Bu Kemala. Ya, silakan Bu Dia, Bu Kemala, ya silakan. Ya, ulangi lagi ya silakan. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepada. Teruskan lagi. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Ini mustahil bagi Rasulullah. Rasul nggak menyampaikan amanah, itu mustahil. Rasul mengurangi atau menambahkan amanah, itu mustahil. Karena Rasul punya sifat amanah. Kalau yang pertama tabligh, yang kedua amanah, yang ketiga silakan. Yang selanjutnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Ulangi lagi, sama-sama. Dan Allah memelihara Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Maka ketika ayat ini turun, Nabi berada di satu tenda. Maka Nabi membuka tirainya dan di tendanya banyak yang menjaganya. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, karena Allah yang menjagaku. Berarti kalau begitu, apabila ada yang tanya, siapakah yang dijaga oleh Allah? Satu adalah Rasulullah. Ketika masih hidup maupun sama-sama. Ketika masih ataupun sudah, Ibu tidak tulis, hafalkan namanya aja. Raja Syam. Syam itu Persia, Syria, Libanon, Iran. Hidupnya berkuasa 1174 Masehi. Namanya Nuruddin Az-Zanki. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad 3 malam berturut-turut. Saya ulangi, namanya Nuruddin Az-Zanki. Namanya bukan Nurdin, Nuruddin. Ya Allah, dia kurangin sabar ya Allah. Sini ya. Nuruddin Az-Zanki. Siapa namanya? Raja Syam. Raja apa? Syam. Syam itu Persia, Libanon. Zaman dulu nyebutnya Syam. Hidupnya 1174 Masehi berkuasanya. Mimpi 3 kali bertemu dengan siapa tadi? Dalam mimpinya, saya ulangi 2 kali ya Bu. Dalam mimpinya, wahai Nuruddin, selamatkanlah aku dari 2 orang ini. Jangan sini deh. Udah ya. Nuruddin, Nabi Muhammad masuk dalam apa tadi? Man ro'ani faka'anna ma ro'ani fil yaqzah. Yang tidurnya mimpi bertemu dengan aku, maka itulah aku yang sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Nuruddin, seorang raja. Ya, berarti kalau gitu kan punya kekuasaan, gampang untuk menggerakkan kekuasaannya. Benar apa enggak? Raja, wahai Nuruddin, bantulah aku dari 2 orang ini. Maka kelihatan wajah 2 orang ini berwajah putih, rambutnya pirang. Nabi minta tolong sama agar menyelamatkan dari 2 orang ini. Berarti orang ini baik atau jahat? Harus yakin. Baik apa jahat? Maka 3 malam berturut-turut mimpi, maka dikumpulkanlah wazir, namanya menteri. Ada yang mengusulkan menterinya Nuruddin Az-Zanki, namanya Jamaluddin As-Sufi. Namanya siapa tadi? Kita harus berangkat dari Syam menuju Madinah.
Kita harus berangkat dari mana? Menuju karena raja, maka bawa pasukan, maka bawa harta yang banyak. Apa yang terjadi? Setibanya di Madinah, Nuruddin membawa gubernur Madinah. Lebih tinggi mana? Raja apa gubernur? Raja. Maka kemudian dikumpulkanlah rakyat Madinah di satu tempat masjid. Dan Nuruddin dari Syam bukan hanya membawa pasukan, tapi membawa harta yang banyak. Maka dikumpulkan rakyat Madinah. Maka kemudian Nuruddin membagi-bagikan apa yang dibawa tadi. Harta. Sini ya. Setiap satu orang datang menghadap Nuruddin, dibagiin. Lihat lagi, dibagiin. Kenapa Nuruddin sendiri yang membagikan? Karena melihat itu tadi pesannya Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustazah Dian. Masya Allah. Kenapa kok Nuruddin membagi-bagikan harta kepada setiap orang? Karena Nuruddin ini ingin mengetahui ada nggak dua orang yang masuk dalam mimpinya yang Nabi minta tolong dari dua orang ini. Ternyata nggak ada satupun. Kata Nuruddin, ada nggak yang belum menerima harta? Kata gubernur Madinah, ada. Dua orang dari Maghribi, Maroko. Dua orang soleh yang sholatnya selalu berjamaah di masjid. Dan setiap selesai sholat subuh, selalu membawa koper besar ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Saya ulangi 2 kali. Kata raja, ada yang belum menerima harta. 2 orang Maghrib, itu Maroko. Maghrib itu Maroko. Orangnya soleh, kata siapa tadi? Bukan. Kata gubernur, orangnya soleh, kebiasaannya sholatnya selalu di masjid, sholat subuhnya di mana? Masjid, dan setelah sholat subuh dari masjid membawa koper besar menuju pemakaman Baqi. Mana orang itu? Maka mereka, Nuruddin gubernur dan pasukannya, pengawalnya menuju ke tempat kediaman 2 orang itu yang tidak jauh dengan pemakaman Rasulullah. Setelah masuk ke dalam rumah orang itu, ternyata 2 orang itu ada dalam mimpinya. Nuruddin Az-Zanki. Sekarang pandangan ke saya. Kalau saya ngadep kemana? Bu Hani semuanya. Benar ya? Maka 2 orang ini sama Nuruddin, badan mukanya nggak dihadapan ke depan. Tapi dikebelakangin, dihadapan ke tembok. Jelas nggak? Berarti nggak ngadep begini. Nggak tatap muka. Kemana? Ke belakang. Apa tujuannya? Nuruddin ingin menurunkan pakaian bagian bawahnya, dan dia ingin melihat kelamin 2 laki-laki ini. Jelas ya? Pak, biasa aja, jangan terlalu gimana-gimana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Ya Allah. Ya, udah. Terus kita sampai nih. Nggak boleh marah. Ya. Apa yang terjadi, Ustaz? Apa yang terjadi? Ke depan dulu ya. Ini namanya raja. Rajanya soleh. Makanya masuk dalam mimpinya Nabi. Pokoknya kalau ada yang mimpi dengan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Ini raja membalikan 2 orang ini ke mana tadi? Ke tembok. Tujuannya apa? Ingin melihat. Kalau umpama 2 orang ini, ya, silakan Bu Hani ambil ini. Bu Hani, ya silakan. Sudah belum? Sudah ya. Apa yang terjadi, Ustaz? Kalau umpama 2 orang ini wajahnya ke depan, maka ketika diturunkan pakaiannya, jamaah yang di depan melihat kelaminnya. Benar nggak? Itulah hebatnya raja. Soleh, melindungi kemaluannya. Jelas nggak semuanya? Bu, sama-sama. Ini laki-laki. Kalau umpama dipelorotin celananya, maka yang depan kan ngelihat kemaluannya. Maka Nuruddin nggak mau yang depan ngelihat kemaluannya, cukup dia aja. Udah, sabar dulu sebentar. Ya Allah, sabar ya Allah. Ya Allah. Ketika dikebelakangin dan Nuruddin ngelihat, ternyata 2 orang ini tidak disunat. Maka orang yang tidak disunat bukanlah muslim.
Orang muslim itu disunat bagi laki-laki wajib. Maka seketika itu pula langsung ditampar dua orang ini. Ternyata dia adalah non-muslim dan sholat berjamaah itu hanyalah tipuan saja. Sebentar, tidak bersuara sebentar ya. Sebentar ya, saya teruskan lagi ya. Tidak, sebentar ya. Nuruddin mencari-cari di mana ada apa. Ternyata di bawah karpetnya ada lubang. Dan lubangnya ini menembus sampai kepada jasadnya Rasulullah. Baik, ibu semua yang pojokan, fokus ya. Ini di rumah dua orang ini ada lorong, ada lubang, itu nembus hampir kepada jasadnya Rasulullah. Ternyata dia membawa koper besar isinya tanah galian lubang dan kemudian dibuang ke tanahnya ke pemakaman Baqi. Ternyata mereka berdua adalah misionaris non-muslim utusan Maroko ingin mengambil jasadnya Rasulullah. Ibu Kemala tadi menerjemahkan dan Allah memelihara, melindungi Nabi Muhammad baik ketika masih maupun maka ada 5 kali pencurian jasad Rasulullah enggak bisa-bisa. Allah menjaga Rasulullah hidup maupun matinya. Bisa dipahami ya? Ayat itu pegangan buat kita. Saya bicara dari mulai perang Uhud, perang Khaybar, sampai saya bicara ini. Saya belum bicara mengenai detik-detik kematian Rasulullah. Ini namanya Maulid Nabi, Sirah Nabawiyah. Kenapa kok banyak mengatakan bid'ah? Kenapa kok tidak menyukai acara ini? Yang nggak menyukai janganlah menyalahkan. Kecuali acara Maulid Nabi pada joget-jogetan. Merokok itu yang saya katakan bid'ah. Maka kalau acaranya membangkitkan keimanan, mengikuti maaf Rasulullah, sholawat bagi saya baik-baik saja. Apa yang terjadi Ustaz? Maka kemudian dua orang ini sama Nuruddin Azanki dibunuh. Dan akhirnya komplek pemakaman Rasulullah yang di sana sejajar. Kemudian sejajar dengan bahunya Rasulullah, ada kepalanya Abu Bakar Siddiq. Dan sejajar dengan kakinya Abu Bakar, ada kepala, itulah kepala Umar bin Khattab. Tahun 1900-an banjir, ditemukan betis kaki. Setelah ulama Saudi kumpul, ternyata betis kaki itu bukan betisnya Abu Bakar, juga bukan betisnya Rasulullah. Tapi betisnya itu adalah betisnya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bukan nabi, itu adalah manusia 10 yang dijanjikan surga. Umar bin Khattab aja betisnya kelihatan ketika terjadi banjir, apalagi Rasulullah. Innallaha harrama 'alal ardi an taqula ajsadul anbiya. Allah mengharamkan 124.000 nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jasadnya tidak termakan oleh tanah. Sekarang ke depan ya. Nabi Ibrahim punya istri 2, Sarah, Hajar. Nabi Ibrahim punya istri 2. Dari pernikahan Hajar lahirlah sosok Nabi namanya Ismail. Siapa tadi? Dari Ismail inilah cikal bakal Saudi Arabia akan lahir Rasulullah. Ini siapa ini? Siapa tadi? Sarah. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah lahirlah sosok Nabi namanya adalah Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu julukannya Israil, hamba Tuhan. Dari Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya bapak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya bapak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya bapak Nabi Ibrahim. Maka Nabi Yusuf adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Di mana makamnya Nabi Yusuf? Bukan di daratan. Makamnya Nabi Yusuf adanya di tengah sungai. Tapi ketika Bani Israel mau berangkat keluar dari Mesir karena dikejar oleh Fir'aun, hadis sahih, nenek tua mengatakan kalian nggak bisa menemukan jalan keluar dari Mesir sebelum memindahkan jasadnya Nabi Yusuf. Di mana? Sudah azan, to be continue. Seru banget Pak. Sedikit katanya nggak apa-apa. Kapan-kapan kita teruskan lagi. Ya. Jadi kita teruskan detik jasadnya Nabi Yusuf utuh, tidak termakan oleh tanah. Kenapa dia dari sungai? Kenapa di tengah sungai, Ustadz? Ini sungai, alirannya itu ke sana, alirannya ke sana, alirannya ke sana, dan ke sana
Dan setiap tempat itu berebutan ingin menguburkan Nabi Yusuf di tempatnya masing-masing. Akhirnya mereka bertengkar, maka mereka punya ide, taruhlah Nabi Yusuf di tempat yang mana sumber air akan mengalirinya. Biar umpama di sini, ini jenazahnya Nabi siapa tadi? Dilalui sama air ke arah sana, maka ini air membawa keberkahan. Kemudian dialihkan ke sana lagi keberkahan ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir, maka gimana caranya? Ini ada ayatnya. Apa yang terjadi? Maka diambillah ini jasadnya Nabi Yusuf, maka dibawa keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Dikuburkan di Baitul Maqdis. Maka Nabi jasadnya utuh. Maka kemudian Nuruddin Azanki, apa yang terjadi Ustaz? Menggali lubang di bawah tanah dan kemudian dipagar dengan besi baja, kemudian campurannya tembaga. Maka setelah itu tidak ada lagi yang mencuri jasadnya Rasulullah. Bu Diana, Bu Kemala, entah kapan ingatkan saya. Kita berbicara detik-detik kematian Rasulullah. Kenapa ngomong begini? Ustaz, bulannya Rabiul Awal. Bulan kelahiran, biasa disebut Maulid Nabi. Bisa dipahami ya? Sekarang kita sholat zuhur berjamaah. Ya, kita mencari awal waktu karena berjamaah masuk surga tanpa dihisab. Insya Allah kita bicara mengenai detik-detik wafatnya siapa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjamaah di sini ya Bu Ani. Bu Ina, Bu Ani. Bu Ani ya.